Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan berkah. Video kali ini aku akan melanjutkan kisah sahabat Persia Rasulullah, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Selain terkenal sebagai seorang sahabat yang bersusah payah untuk mencari sendiri keimanannya, Salman juga dikenal sebagai sahabat yang mencetuskan ide perang Khandaq atau disebut juga dengan perang Parit. Mau tahu kelanjutannya? Yuk, langsung aja ya kita dengerin. Oh iya, untuk teman-teman yang langsung nonton ke part 2, aku saranin untuk nonton dulu ke part 1-nya ya, supaya bisa tahu cerita keseluruhannya. Kisah ini sendiri aku rangkum dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah dan beberapa sumber lainnya. Diceritakan di video sebelumnya, Salman ini mencari tahu apakah benar Rasulullah adalah nabi yang disebutkan oleh pendeta kelima. Dan ternyata semua ciri kenabian yang disebutkan ada pada diri Rasulullah. Setelah itu, Salman pun langsung memeluk dan mencium Rasulullah dan segera mengucapkan syahadat. Setelah itu, Salman pun kembali disibukkan bekerja sebagai budak. Makanya dia tidak bisa ikut dalam perang Badar dan perang Uhud bersama Rasulullah. Pada tahun ketiga Hijriah setelah perang Uhud, Rasulullah datang untuk menjumpai Salman dan berkata, "Wahai Salman, buatlah perjanjian pembebasan dengan majikanmu." Istilahnya adalah mukatabah ya teman-teman. Mukatabah sendiri adalah perjanjian untuk membebaskan diri sendiri dari perbudakan. Dan Salman segera membuat perjanjian pembebasan dengan tuannya. Tapi tuannya ini adalah seorang Yahudi yang tamak. Dia meminta tebusan sebanyak 300 batang pohon kurma. Dan pohon-pohon itu harus ditanam di perkebunannya, ditata dengan rapi, juga dibuatkan pengairan dan siap untuk dipanen. Nah, satu aja udah mahal, gimana lagi 300 pohon ya teman-teman? Dan gak cuma itu, dia meminta Salman harus membayar 40 ukiah. Satu ukiah itu sama dengan 127 gram emas. Jadi kalau 40 ukiah itu sekitar 5 kg emas. Salman mana punya uang untuk membayar itu semua. Dan Rasulullah pun meminta para sahabat untuk ikut membantu Salman. Para sahabat pun rame-rame ngebantuin Salman. Ada yang kasih sumbangan 30 bibit, 20, 15, 10. Masing-masing orang kasih sesuai dengan kemampuannya. Sampailah akhirnya terkumpul 300 bibit pohon kurma siap tanam. Rasulullah pun menyuruh Salman dan beberapa orang sahabat untuk menggali lubang untuk pohon-pohon kurma tersebut. Jika kalian telah selesai, aku sendiri yang akan menancapkan bibit-bibit kurma itu dengan tanganku. Salman pun melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah. Setelah selesai, Rasulullah datang dan langsung menanam pohon kurma itu dengan tangannya sendiri. Di sini ada mukjizat Rasulullah ya teman-teman. Demi Allah, tidak satu pun ada pohon kurma yang mati. Jadi, PR selanjutnya tinggal masalah emas ya. Rasulullah pun datang membawa emas yang besarnya seperti telur ayam. Emas itu dari harta rampasan perang. Ambillah ini dan bayarlah pembebasanmu, wahai Salman. Salman dalam hatinya bertanya-tanya, apakah ini cukup? Karena yang majikannya minta sekitar 5 kilo emas. Sedangkan emas sebesar telur ayam ini paling beratnya sekitar 1 sampai dengan 1,5 kilo aja. Ya Rasulullah, apakah ini bisa membayar 40 ukiah emas? Ambillah Salman, karena Allah yang maha suci dan maha pemurah akan menyelesaikan kewajibanmu. Salman pun lalu mengambil dan menimbang emas tersebut. Dan demi Allah, tiba-tiba saja emas sebesar telur ayam itu beratnya 40 ukiah. Rasanya mustahil emas sekecil itu beratnya sama dengan 40 ukiah. Jadi ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah ya teman-teman. Akhirnya Salman pun dimerdekakan. Masya Allah. Selanjutnya, Salman selalu berada bersama Rasulullah. Itulah perjalanan panjang Salman mencari kebenarannya ya teman-teman. Dia cari sendiri imannya. Sejak saat itu, Salman selalu mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah.
Nah, dalam perang Khandaq, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat berjasa. Dia adalah orang yang mencetuskan ide agar menggunakan strategi parit. Jadi waktu itu pasukan musuh ada sekitar 10.000 orang. Sedangkan pasukan muslim sendiri hanyalah sekitar 1.000 orang. Jadi rasanya tidaklah mungkin untuk menang. Salman pun berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami bangsa Persia ketika dalam berperang dan sudah tersudut, maka kami akan menggunakan strategi parit. Kami akan membuat parit selebar dan sedalam mungkin agar pihak musuh tidak bisa menyeberang. Setelah perang selesai, kami pun akan menutup parit itu lagi." Dan Rasulullah pun berkata, itu adalah ide yang baik. Rasulullah pun mulai membagi-bagi tugas kepada para sahabat. Per 10 orang mulai menggali 20 meter. Mereka menggali dari atas sampai bawah. Ada beberapa pendapat yang mengatakan tentang ukurannya. Ada yang bilang dalamnya sekitar 3 sampai 4 meter. Ada juga yang bilang lebarnya sekitar 5 sampai 6 meter. Yang pasti musuh tidak bisa melompati paritnya. Nah, teman-teman, pada saat perang Khandaq inilah Rasulullah menyebutkan bahwa Salman adalah termasuk Ahlul Bait. Artinya dia termasuk keluarga Rasulullah. Hal itu pun disebutkan dalam sebuah riwayat. Saat para sahabat sedang menggali parit, tadi kan Rasulullah membagi-bagi para sahabat untuk setiap orang harus menggali 40 hasta atau 20 meter. Orang-orang Muhajirin dan Ansar pun memperebutkan Salman. Salman ini kan orang dari Persia ya teman-teman. Perawakannya sendiri kekar dan kuat. Orang Muhajirin pun berkata, Salman adalah bagian dari kami. Nah, orang Ansar pun tidak mau kalah. Tidak, Salman adalah bagian dari kami. Dan Rasulullah pun datang dan berkata, Salman adalah bagian dari kami. Dia adalah Ahlul Bait. Maksudnya Rasulullah adalah Salman adalah bagian dari keluargaku. Masya Allah, ini adalah kemuliaan yang luar biasa ya teman-teman. Bukan dari keluarga Nabi, tidak juga menikah dengan kerabat Nabi, tapi Rasulullah sendiri yang mengklaim kalau dia adalah bagian dari keluarga Rasulullah. Jadi begitu ya teman-teman, Salmanlah yang mencetuskan ide menggali parit. Karena bangsa Arab tidak pernah tahu strategi perang ini. Allah memberikan keluasan ilmu kepada Salman. Dia benar-benar memahami apa yang dia cari. Pada awalnya dia menyembah api. Setelahnya dia juga benar-benar memahami agama Nasrani. Dan setelah itu dia memahami apa itu Al-Quran dan menjadi sahabat Rasulullah. Ali bin Abi Thalib pernah berkata tentang Salman, bahwa Salman ini seperti Luqmanul Hakim. Orang biasa yang namanya ada di dalam Al-Quran, sangat soleh dan baik. Dia telah bergabung dengan kami dan para sahabat dan keluarga Rasulullah. Dia mendapatkan ilmu dari awal, yaitu Injil, dan juga ilmu terakhir, yaitu dari Al-Quran. Dia ibarat laut yang tidak pernah kering. Abu Darda juga pernah berkata tentang kedekatan Rasulullah dan Salman. Jadi kalau Rasulullah ini lagi berdua dengan Salman, Rasulullah tidak membutuhkan orang lain selainnya. Rasulullah pasti akan asyik ngobrol bersama Salman dan tidak butuh orang lain untuk bersama mereka. Salman juga dikatakan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Yang pertama, hal ini disebutkan dalam satu riwayat oleh Aid bin Amr. Pernah satu waktu Abu Sufyan dan sekelompok orang sedang melewati Salman, Bilal, dan Suhaib. Lalu mereka pun berkata, pedang-pedang Allah belum memenggal leher musuhnya. Jadi mereka ini ngomongin Abu Sufyan ya teman-teman. Maksudnya ini Abu Sufyan kok belum juga mati, gitulah kira-kira ya. Karena pada saat itu kan Abu Sufyan masih menjadi musuh kaum muslimin. Abu Bakar mendengar ketiga orang sahabatnya ini ngomong seperti itu. Sudah pasti Abu Bakar memiliki kedudukan yang lebih utama melebihi tiga orang sahabat ini ya teman-teman. Abu Bakar pun langsung menegur mereka. Kenapa kalian harus bicara seperti itu? Bukannya sebaiknya kalian bilang mudah-mudahan Abu Sufyan mendapatkan hidayah. Kenapa harus bilang penggal lehernya? Abu Sufyan pun mendatangi Rasulullah dan menceritakan hal tersebut. Lalu Rasulullah pun menjawab, ya Abu Bakar,
Bisa jadi engkau telah membuat Salman, Bilal, dan Suhaib marah. Jika engkau telah membuat mereka marah atau mereka tersinggung karena teguranmu itu, berarti engkau telah membuat Rabbmu marah kepadamu. Setelah mendengar hal itu, Abu Bakar pun langsung lari untuk menjumpai Salman, Bilal, dan Suhaib. Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian marah dengan apa yang telah aku sampaikan tadi? Tidak, Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu. Yang kedua disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Al-Hakim. Rasulullah berkata, ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu merindukan 3 orang, yaitu Ali, Ammar, dan Salman. Jadi Salman ini adalah salah satu orang yang dirindukan oleh surga ya teman-teman. Masya Allah. Yang ketiga, Allah telah menurunkan surat Al-Jumu'ah ayat 3 kepada Salman. Ini adalah pujian tentang orang-orang yang sibuk mencari kebenaran. Abu Hurairah meriwayatkan, pada waktu kami duduk di sisi Rasulullah, turunlah surat Al-Jumu'ah ayat ketiga, yaitu dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Maksudnya belum pernah berinteraksi dengan orang Arab, tapi mereka mengejar kebenaran. Abu Hurairah pun bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka ini wahai Rasulullah? Siapa yang bukan orang Arab tapi dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Abu Hurairah pun mengulangi pertanyaan ini sampai 3 kali, dan Rasulullah sama sekali tidak menjawab. Di tengah-tengah kami pada waktu itu ada Salman Al-Farisi. Lalu Rasulullah pun meletakkan tangannya di pundak Salman sambil memberikan isyarat, ini loh orangnya. Salman bukanlah orang Arab, tapi dia sibuk mencari kebenaran. Kalaupun iman itu jauhnya di gugusan bintang, pastilah akan digapai oleh Salman. Jadi teman-teman, ini menandakan ayat Al-Quran turun kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman juga terkenal sebagai seseorang yang memiliki hati yang besar, bahkan untuk masalah percintaan ya. Jadi ceritanya Salman diam-diam naksir pada seorang muslimah dari kalangan Ansyar. Salman pun menetapkan hatinya untuk melamar wanita tersebut, tapi dia tidak berani. Dia kan pendatang, jadi dia tidak tahu bagaimana tradisi kaum Ansyar Madinah saat akan menghitbah wanita. Gak mungkin kan dia tiba-tiba datang untuk menghitbah wanita tanpa persiapan yang matang. Kemudian Salman pun mendatangi sahabatnya Abu Darda. Jadi maksudnya Salman ini pengen minta ditemani waktu menghitbah wanita yang dia suka. Subhanallah, walhamdulillah, Abu Darda sangat senang mendengar sahabatnya berencana untuk menikah. Setelah mempersiapkan semua yang dibutuhkan, Salman pun mendatangi rumah sang gadis ditemani oleh Abu Darda. Setiba di rumah wanita tersebut, mereka diterima dengan baik oleh ayah sang gadis. Abu Darda pun memulai pembicaraan menyampaikan niat sahabatnya untuk datang ke rumah tersebut. Mendengar hal tersebut, si tuan rumah pun merasa sangat terhormat. Dia kedatangan 2 orang sahabat Rasulullah. Bahkan salah satunya berkeinginan untuk melamar putrinya. Sebuah kehormatan memiliki menantu dari kalangan sahabat. Tapi sang ayah tidaklah langsung menerima lamaran tersebut. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, dia harus bertanya terlebih dahulu pendapat putrinya. Mewakili sang putri, ibunya pun menjawab, mohon maaf, kami perlu berterus terang. Jawaban ini membuat Salman dan Abu Darda sangat tegang. Maaf atas keterus terangan kami. Putri kami menolak lamaran Salman. Jawaban ibu si wanita ini menghancurkan hati Salman. Sang ibu pun melanjutkan jawaban putrinya. Namun karena kalian berdualah yang datang dan mengharap ridho Allah, saya ingin menyampaikan bahwa putri kami akan menjawab iya jika Abu Darda yang memiliki keinginan yang sama seperti Salman. Ternyata wanita itu sukanya sama Abu Darda ya teman-teman. Kalau pria biasa pasti udah hancur hatinya, tapi tidak dengan Salman. Laki-laki ini berhati mulia dan sangat luas. Dengan ketegaran hati yang luar biasa, dia justru menjawab Allahu Akbar. Dalam keadaan patah hati, Salman Al-Farisi tidak membenci sahabatnya. Ia justru turut berbahagia.
Bahkan semua mahar dan nafkah yang sudah dia siapkan, dia serahkan kepada Abu Darda. Dan dia yang akan menjadi saksi pernikahan mereka. Laki-laki ini memiliki kelapangan hati yang luar biasa. Salman Al-Farisi ini juga terkenal sebagai laki-laki yang ceria dan humoris. Dia suka sekali bercanda, tapi bercanda yang emang diperbolehkan dalam syariat ya teman-teman. Salman juga terkenal dengan tawaduknya atau rendah hati. Dalam sebuah riwayat diceritakan pada saat Salman menjabat sebagai gubernur Al-Madain, ada saudagar yang baru pulang dari negeri Syam. Nah, waktu itu Salman Al-Farisi lagi lewat. Saudagar itu memanggil dan menyuruh Salman untuk mengangkut barang dagangannya. Dia tidak tahu siapa Salman. Dia pikir Salman hanyalah orang biasa. Dia bisa suruh jadi kuli angkut barang. Salman tidak ngomong apa-apa. Dia angkati barang saudagar itu. Dan ketika mereka melewati sekelompok orang-orang itu langsung berlomba-lomba untuk membantu Salman membawa barang-barang tersebut. Saudagar itu pun terheran-heran dan bertanya, siapa sebenarnya ini orang? Orang-orang pun menjawab, dia adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Saudagar itu pun langsung meminta maaf dan meminta Salman untuk meletakkan barang yang sedang diangkatnya. Tapi Salman menolaknya. Dia tetap membantu membawanya sampai ke rumah si saudagar itu dan tidak mau menerima imbalan apapun. Masya Allah, sangat tawaduk ya teman-teman. Padahal dia bisa banget untuk menyombongkan dirinya. Salman biasa bekerja dengan tangannya sendiri. Kalau dia memperoleh uang, akan dibelikannya daging ataupun ikan, lalu dia akan mengajak para penderita kusta untuk makan bersamanya. Nah, ada satu lagi nih kisah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Pada saat Salman sedang bertamu ke rumahnya Abu Darda, Salman bertemu dengan Ummu Darda yang keadaannya sedikit berantakan. Dia tidak seperti seorang istri yang merawat dirinya dengan baik. Salman pun bertanya, "Wahai Ummu Darda, kenapa kau begini?" Ummu Darda pun menjawab, "Sepertinya saudaramu sudah tidak memerlukan aku lagi, wahai Salman. Di pagi hari dia berpuasa dan malam hari dia sibuk melakukan ibadah sampai subuh. Begitu terus. Jadi tidak ada waktu lagi untukku." Salman pun menyusul Abu Darda di masjid. "Wahai Abu Darda, saya ingin menjadi tamu di rumahmu malam ini." Begitu sampai di rumah Abu Darda, mereka pun ngobrol sebentar. Tidak lama kemudian, Abu Darda ini masuk ke kamar untuk berganti baju dan mau sholat. Saat itu setelah waktu sholat Isya ya teman-teman, masih di awal malam. "Tidurlah wahai Abu Darda, masuklah ke kamarmu," kata Salman. Karena dia malu sama Salman, Abu Darda pun nurut, dia masuk ke kamarnya. Nah, pada setengah malam, Abu Darda pun keluar lagi. Salman langsung tanya lagi, "Mau ngapain kau Abu Darda?" "Aku ingin sholat wahai Salman." "Masuklah wahai Abu Darda, berikan dulu hak istrimu." Karena tidak enak, Abu Darda pun masuk lagi ke kamar. Nah, sepertiga malam, Abu Darda pun keluar lagi. Salman pun mengatakan, "Sholatlah sepuasmu." Mereka pun sholat bersama. Ketika masuk waktunya subuh, mereka berdua sholat di Masjid Nabawi. Setelah itu, mereka pun kembali lagi ke rumah Abu Darda. Ummu Darda udah siapin sarapan buat Salman. Sedangkan Abu Darda puasa. Tapi Salman tidak mau makan kecuali Abu Darda ikut makan bareng dia. "Wahai Abu Darda, melayani tamu itu adalah wajib. Sedangkan yang lagi kau kerjakan adalah puasa sunnah. Maka dahulukanlah saya." Akhirnya Abu Darda pun membatalkan puasanya. Tapi di dalam hatinya dia tidak tenang. Tadi malam sholatnya udah diganggu sama Salman. Nah sekarang giliran mau puasa, puasanya pun diganggu. Abu Darda pun ngancem nih, mau mengadukan tingkahnya Salman kepada Rasulullah. "Silakan aduin, tapi ingatlah dirimu punya hak. Keluargamu juga punya hak, dan Tuhanmu juga punya hak. Maka berikanlah semua haknya." Pada saat Abu Darda mengadukan kepada Rasulullah, Rasulullah malah menjawab, "Salman benar wahai Abu Darda. Jadi semua itu ada saatnya ya teman-teman. Ada saatnya tidur, ada haknya istri, ada haknya anak-anak, dan haknya keluarga.
dan ada saatnya untuk beribadah. Semua ada hak masing-masing. Maka berikanlah haknya. Kemanapun Salman pergi, dia ini terbiasa berlindung di bawah bayangan. Karena dia tidak mempunyai rumah ya teman-teman. Dia selalu berpindah-pindah. Dia tidur di bawah pohon, bahkan di bawah puing-puing bangunan. Sampai pada suatu hari ada seseorang yang menawarkannya untuk membuatkan rumah untuknya. Salman pun mau, tapi dia bertanya, "Rumah seperti apa yang akan kau buatkan untukku?" "Aku akan membangunkanmu sebuah rumah yang kalau kau berdiri di dalamnya, maka atapnya akan kena ke kepalamu. Jika kau berbaring di dalamnya, maka akan mengenai kakimu." Artinya rumah itu adalah rumah yang sederhana, tidaklah besar. Salman pun menjawab, "Iya, aku ingin rumah yang seperti itu, bukan rumah yang berlebihan." Jadi Salman itu memang setawaduk itu ya teman-teman. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan pada tahun 36 Hijriah, berumur sekitar 70 tahun. Nah teman-teman, itu tadi sepenggal kisah tentang seorang sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang berasal dari negeri Persia. Para sahabat memuji Salman sebagai seorang laki-laki yang sangat bijaksana. Pendapatnya selalu dimintai oleh para sahabat lainnya. Dia juga memiliki kedudukan khusus di sisi Allah dan dianggap sebagai ahli bait oleh Rasulullah. Dia juga seorang yang sangat tawaduk, ilmunya sangat luas, ahli zuhud, ahli ibadah, mujahid, dan memiliki hati yang sangat luas. Dia juga orang yang suka bercanda ya teman-teman, dan memiliki perawakan yang kekar dan kuat. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita contoh dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Teman-teman, semoga kisah ini membawa banyak sekali manfaat dan pembelajaran untuk kita semua. Sekian dulu cerita dari aku. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, biar kalian selalu tahu kalau aku update kisah baru lagi. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.